Malam ini aku kebagian jaga Serambi jam 11 sampai jam 12 malam. Partner jagaku kali ini Yohanes, siswa nomor 187. Saat jaga, untuk menahan kantuk kami ngobrol. Bukan ngobrol sih, sebenarnya aku diam mendengarkan cerita dia. Orangnya kocak, bapaknya tentara juga di unit 330 Kostrad kalau nggak lupa. Dia cerita di batalionnya ada tentara baru masuk, berbaris lewat depan rumahnya. Saat berpapasan, pemimpin barisan itu menghormat ke Yohanes karena dikiranya mungkin Yohanes ini tentara senior. Oleh Yohanes, kemudian barisan itu dihentikan. Berhenti dulu dek, berhenti. Lalu dikasih pengarahan. Baik-baik ya di sini, jangan sampai kalian kabur. Jelas? Nah, begitulah katanya. Penggalan nasihatnya ke barisan itu. Padahal saat itu Yohanes sendiri belum jadi tentara. Pas tentara yang dikumpulkannya waktu itu tahu Yohanes baru mau daftar tentara, dia dimaki-maki katanya. Bukan saha ngehormat ke orang. Suruh siapa menghormat ke saya? Kata Yohanes. Kocak emang Yohanes. Entah bagaimana ceritanya, aku tertidur. Keasikan dengar cerita Yohanes kali. Atau memang dasar akunya ngantukan. Waktu pendidikan emang bawaannya ngantuk sama lapar terus. Tiba-tiba peletok, ada yang memukul helmku. Begitu aku membuka mata, pelatih kumis sudah berdiri di hadapanku. Aku menguatkan rahang, persiapan menerima tamparan. Mata pelatih melotot. Kumisnya yang mirip kumis Pak Raden menambah seram wajahnya. Aku gemeteran. Aduh, Yohanes kok nggak ada? Pelatih diam sambil telak pinggang. Lalu kuculuk. Yohanes datang dari arah kamar mandi. Dari mana kamu? Tanya pelatih. Siap, kencing pelatih, jawab Yohanes. Ya, kalian berdua masuk ke kolam kodok. Wah, tengah malam begini masuk kolam. Atuh tiris pelatih, dingin. Jadi di Kompi Siswa 1 Secata Pangalengan, di setiap kantornya itu ada kolamnya. Ada kolam yang berbentuk bintang, ada juga kolam yang ada patung kodoknya. Nah, kolam yang berbentuk bintang disebut kolam bintang, yang ada patung kodoknya disebut kolam kodok. Maneh molornya Sumar, kata Yohanes sambil menggigil. Kamu tidur ya Sumar, gitu katanya di kolam. Iya, jawabku. Maneh di mana? Kamu dari mana? Aku balik bertanya sambil sama-sama menggigil. Orang dahar boleh di tukang, katanya. Makan ubi jalar di belakang, kata Yohanes. Kami tambah menggigil. Ya, sekarang kalian tangkap kodok yang ada di kolam. Kalau sudah dapat 5 ekor, boleh naik dari kolam, kata Pak Kumis. Yohanes segera menangkap kodok yang ada di dekatnya. Kep. Lalu segera naik ke atas. Izin pelatih sudah, kata Yohanes sambil bawa kodok di tangannya. Ya, buang kodoknya ke selokan. Terus kamu salin baju sana, kata pelatih ke Yohanes. Aku kebingungan sendirian di kolam. Aku kan takut kodok. Pelan-pelan aku tangkap. Kodoknya lompat. Cepat siswa 167. Udah dapat belum kodoknya? Siapa nama kamu? Tanya pelatih. Siap, Sumaryadi pelatih. Izin pelatih, kodoknya linghas, kataku. Waduh, makin lama makin dingin. Akhirnya aku bulatkan tekad. Dengan semangat menggigil, aku tangkap kodoknya. Aku pegang erat-erat di tangan. Geli-geli jijik. Akhirnya aku dapat juga 5 ekor kodok. Aku naik dari kolam, lalu berlari ke kantor pelatih.
"Izin pelatih, sudah dapat 5 kodoknya," kata pelaporku. "Ya sudah, sana lepaskan di selokan, terus salin baju," jawab pelatih. Aku segera ke selokan, kulempar kodoknya, dan kuperhatikan mereka gak bergerak. Rupanya, saking takutnya, aku menggenggam saraf kodok terlalu erat, sampai mereka kehabisan napas. Aduh, dosa. Yohanes kemudian masuk Batalion Infanteri 320 Badak Putih di Pandeglang dan gugur di Aceh Besar saat kontak tembak dengan gerakan Aceh Merdeka tahun 2003. Peluru menembus dadanya. Yohanes angkatan kami yang pertama gugur di daerah konflik. Besoknya, pelatih kumis mengambil apel pagi, membahas kejadian tadi malam. Saat aku tertidur, pada saat melaksanakan tugas jaga serambi, kami menerima pengarahan sambil mengangkat senjata dengan satu tangan. Semua kawan memandangku dengan tatapan tajam. Gara-gara kamu, Sumaryadi, kita semua ditindak nih. Begitu mungkin dalam hati mereka. "Sumaryadi, kamu takut kodok?" Tiba-tiba Pak Kumis bertanya mengagetkan aku. "Siap, tidak pelatih," jawab aku bohong. Soalnya ada kawanku yang takut ulat. Begitu latihan di kebun teh, di tangannya dijajarkan ulat bulu sampai dia nangis. Namanya si Cepek. Nama aslinya gak disebutin Di Indonesia sekarang di Jayapura. Soalnya kami masih sering teleponan sama berkirim WA. Baru tadi pagi WA-an. "Kalau kamu tidak takut kodok, sekarang coba tangkap kodok di kolam. Sebelum kamu berhasil menangkap kodok, kawan-kawan kamu tidak boleh menurunkan senjatanya. Jelas?" "Siap." Aku segera berlari ke kolam, diiringi sorot mata tajam kawan sekelas. Begitu melihat kodok, tanpa pikir panjang, langsung aku tangkap dan kubawa ke pelatih. "Izin, ini pelatih." "Ya, masukkan ke kantong celana kamu," perintah pelatih. Lalu kodok itu aku masukkan ke saku celana sebelah kanan. "Ya, semuanya turunkan senjata," pelatih memerintahkan. Lalu kami berbaris menuju ke kelas. Di kelas, kodoknya aku lepaskan. Sejak kejadian itu, aku tidak takut kodok lagi. Tapi sampai sekarang, aku masih takut jarum suntik. Aku sudah berusaha mengatasinya dengan donor darah secara rutin di PMI. Tapi tetap saja, setiap melihat perawat menyiapkan jarum, aku menggigil. Keringat bercucuran. Takut. Apalagi begitu jarumnya ditusukkan. Serasa mau pingsan, tapi dikuat-kuatin. Kan malu. Kalau sekarang donor itu bareng istri. Istriku sih gak takut jarum. Akunya yang takut. Kalau aku kelihatan takut kan harga diri. Oh ya, buat yang belum pernah donor darah, coba deh sekali-kali donor. Setelah donor darah, badan terasa ringan dan dapat snack lagi dari PMI. Rabu 16 April 2003 terjadi kontak senjata antara pasukan Tentara Nasional Indonesia dengan anggota Gerakan Aceh Merdeka di Kampung Tungkop, Aceh Besar. Dalam insiden itu, seorang anggota Tentara Nasional Indonesia gugur, sedang dari pihak Gerakan Aceh Merdeka tidak ada korban jiwa. Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letnan Kolonel Firdaus Komarno mengemukakan korban gugur adalah prajurit 2 Yohanes, anggota Kompi Senapan A, Batalion Infanteri 320 Badak Putih, Kodam 3 Siliwangi yang di BKO-kan ke Kodam Iskandar Muda yang tertembak di dada kiri dan paha kanan.